Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan materi baja ringan akan memenuhi tugas mata kuliah teknologi bahan. Dalam materi baja ringan ini kita akan menjelaskan tentang latar belakang, jenis-jenisnya, cara pengolahan, contoh penerapan, kelebihan dan kekurangan, dan cara merawat dari sebuah baja ringan. Membacakan materi tentang latar belakang baja ringan. Baja ringan merupakan salah satu elemen penting dalam konstruksi yang sekarang banyak diminati sebagai alternatif pengganti elemen kayu pada konstruksi kuda-kuda atap. Selain karena kekuatannya yang bisa mencapai setara dengan baja konvensional, baja ringan didesain dengan ketebalan yang relatif tipis yaitu 0,6 mm sampai 2 mm, sehingga dapat mempengaruhi beban yang dipikul oleh struktur. Alasan lain yang menjadikannya baja ringan sebagai pilihan utama dalam rangka atap adalah pengerjaannya yang mudah dan cepat sehingga memperpendek waktu konstruksi. Profil baja ringan yang umum digunakan dalam konstruksi adalah profil kanal, yang digunakan sebagai kuda-kuda atau terus pada rangka atap yang disambung-sambung menjadi suatu konstruksi yang kuat dengan berat yang cukup ringan. Berbeda dengan baja konvensional yang berat karena pembentukannya melalui proses hot rod yang dipanaskan dengan suhu temperatur tinggi. Sedangkan baja ringan pembentukannya melalui proses cold forming yang dibentuk dalam kondisi suhu kamar. Ada beberapa jenis baja ringan, antara lain yang pertama adalah hollow, sebuah batangan ringan yang berbentuk kotak kecil yang digunakan untuk rangka plafon ruangan. Yang kedua, kaso, sebuah batangan baja ringan yang berbentuk mirip hollow atau gabungan dari dua baja ringan bondek yang digunakan sebagai komponen penguat tiang dan kuda-kuda atap. Yang ketiga adalah bondek, salah satu jenis baja ringan yang paling mudah ditemui, yang digunakan sebagai pelapis atau pembungkus untuk menahan beban dan tekanan beton. Yang keempat adalah spandex, sebuah lempengan plat baja ringan yang berbentuk gelombang yang digunakan untuk atap-atap dinding bangunan. Yang kelima adalah reng, merupakan baja ringan dalam bentuk bilah-bilah yang digunakan sebagai penahan genteng. Yang keenam adalah kanal C, sebuah batangan baja ringan yang berbentuk C yang digunakan sebagai penyanggah konstruksi rangka atap bangunan. Melanjutkan materi, yaitu cara pengolahan. Yang A. Bahan dasar baja ringan. Bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan baja ringan adalah karbon steel. Karbon steel adalah baja yang terdiri dari elemen-elemen yang persentase maksimum selain bajanya sendiri. Unsur penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang A. 1,70% karbon, B. 1,65% manganesi, yang C. 0,60% silikon, D. 0,60% koper. Coating teknik melapisi baja agar tahan karat. Yang pertama, galvanis, ZN. Adalah coating yang sekitar 99% unsur coatingnya adalah seng ZN. Untuk itu, ada yang mengatakan coating ini sebagai bezel es atau baja lapis seng. Kedua, galvalum atau sering juga disebut sebagai zinkalum. Dikembangkan sejak tahun 1985 menggunakan lapisan pelindung yang terdiri dari 96% zinc, 6% aluminium, dan 3% magnesium. Yang ketiga, galvalum, zinkalum, aluminium, zin alloy coating yang terdiri dari 45% Zn plus 55% Al. Coating ini menggunakan paduan seng sebanyak 45% dan aluminium sebanyak 55% atau aluminiumnya lebih banyak daripada sengnya. Yang keempat, zinc plus aluminium plus magnesium. Coating gabungan ZAM adalah coating yang terakhir dikembangkan oleh Jepang dengan adanya tambahan unsur magnesium. Unsur magnesium yang ditambahkan berbeda kadarnya sesuai dengan perusahaan pengembangnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan. Yang pertama di sini ada model atap baja ringan. Yang kedua model atap baja segitiga. Yang ketiga model atap baja piramida. Yang keempat model atap baja pelana modern. Yang kelima model atap baja pelana datar, dan keenam model atap baja desain futuristik. Sekian. Sekarang kelebihan dan kekurangan dari sebuah baja ringan. Kita tahu bahwa baja ringan itu banyak digunakan untuk pengganti kayu sebagai konstruksi atap dari sebuah bangunan atau rumah.
Kelebihan pertama adalah ringan tapi mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. Yang kedua, kekuatan bisa diadu dengan konstruksi konvensional lainnya seperti kayu. 3. Mempunyai konsistensi bentuk yang cukup tinggi. 4. Anti kropos sehingga lebih tahan lama. 5. Bahan yang kuat tapi anti karat. Dan yang terakhir, lebih menghemat waktu. Jika ada kelebihan pasti juga ada kekurangan, di mana kekurangannya itu yang pertama adalah kurang fleksibel untuk profil sebuah rumah tertentu. Tidak semua rumah itu cocok jika dipakaikan baja ringan, karena baja ringan juga memiliki nilai estetik yang kurang juga dibandingkan dengan menggunakan konstruksi konvensional lainnya. Mudah terbawa angin. Kita tahu bahwa baja ringan itu memiliki titik berat yang sangat rendah, sehingga jika ada faktor eksternal atau angin yang menghantam lebih besar atau lebih kencang, maka konstruksi baja ringan juga bisa mengakibatkan kegagalan atau rubuh. Yang ketiga itu tadi, kekurangan estetika menjadi kurang. Yang keempat, pembuatannya tidak ramah lingkungan. Kita tahu bahwa baja ringan mungkin dari pabriknya memang menghasilkan emisi yang lebih besar sehingga tidak ramah lingkungan. Jika dibandingkan dengan konstruksi konvensional lainnya seperti kayu, juga sama tidak ramah lingkungan. Oke, kayu itu memang dari pohon, tapi pohon jika terus ditebang juga akan mengakibatkan ketidakramahan lingkungan. Tidak tahannya terhadap udara atau karat bila pelindungnya sudah mulai memudar atau menghilang. Dari kekurangan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah baja ringan juga dapat bertahan lama jika kita tahu cara merawatnya. Berikut hal-hal yang harus dihindari dalam upaya pencegahan sebuah baja ringan untuk berjangka pendek. Yang pertama, dari faktor cuaca. Yang kedua, terhindarnya dari goresan. Yang keempat, terhindarnya dari larutan asam. Dan yang keempat itu terhindarnya dari air semen. Cuaca, hujan dan panas. Atap baja ringan bukanlah material untuk eksterior, jadi tidak disarankan untuk terkena panas dan hujan secara terus-menerus. Terpaparan cuaca tersebut lambat laun akan mengurangi daya tahan lapisan yang menahan karat pada baja ringan itu. Akibatnya akan muncul korosi yang lebih cepat dan garansi yang diberikan dari sebuah toko atau pabriknya. Yang kedua itu tergores. Ketika lapisan yang menahan karatnya itu tergores, maka baja akan berhubungan langsung dengan oksigen. Akibatnya adalah pertemuan zat tersebut akan terjadi reaksi kimia antara udara dengan baja ringan yang dapat menghasilkan karat. Ketiga yaitu larutan asam. Cairan bersifat asam sangat reaktif ketika bersentuhan dengan permukaan baja ringan. Coating atau lapisan anti karat akan cepat mengelupas dan menghasilkan karat. Larutan asam umumnya berada pada produk pembersih lantai atau keramik. Yang keempat, air semen. Diusahakan untuk menjauhkan dan menghindari baja ringan terkena adunan semen atau air semen. Menempelnya air semen pada permukaan baja ringan akan menghasilkan reaksi kimia juga yang juga berpotensi untuk merusakkan pelindungan karat pada baja ringan, sehingga baja ringan akan lebih mudah mengalami kekaratan. Jadi kesimpulannya adalah dari cara merawatnya yaitu untuk menghindari sebuah baja ringan dari kekaratan agar bertahan lama dan tidak berjangka pendek. Jadi kesimpulan materi dari baja ringan adalah baja ringan sangat banyak digunakan untuk keperluan konstruksi sebuah bangunan, atap bangunan atau atap rumah. Konstruksi baja ringan juga dipakai sebagai pengganti dari pengganti konstruksi kayu dan diganti menjadi konstruksi baja ringan untuk menciptakan pohon lebih banyak. Dan dari sini juga baja ringan juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.